Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kania Cindy Nur Fitri dari kelas 20 Manajemen K3. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Memahami sumber hukum Islam. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau memunculkan aturan yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu aturan yang bila dilanggar akan memberikan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang merupakan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Sebagian besar ahli fikih setuju bahwa pada dasar prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Selain itu, ada beberapa bidang kajian yang sangat erat kaitannya dengan sumber hukum Islam. Berbagai proporsi yang disepakati. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama atau dasar hukum dari semua ajaran Islam dan syariat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran ayat 105, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada Anda dengan kebenaran sehingga Anda dapat menilai antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada Anda dan tidak menjadi penantang atau tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Pengertian Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh sebagian ulama, namun dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur utama, yaitu yang pertama, bahwa Al-Quran berupa kata-kata yang mengandung makna bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan diucapkan oleh Nabi dengan caranya sendiri, tidak disebut Al-Quran. Yang kedua yaitu bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu bahwa Quran dikutip mutawatir. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu 1. Malaikat menetapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad dalam wujud seorang pria yang mengucapkan kata-kata. Yang ketiga, wahyu datang seperti dering lonceng. Yang keempat, malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad sebagaimana adanya ayat-ayat yang diturunkan sebelumnya, dibagi menjadi dua bagian jenis, yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah, yang kedua ayat Madaniyah. Dalam ajaran Islam, terdapat ketentuan untuk membentuk suatu hukum, yaitu ketentuan yang terdapat dalam ushul fikih. Ilmu fikih pada umumnya para fuqaha setuju untuk mengatur dan kias. Yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah ucapan Nabi SAW tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia atau tentang sesuatu, atau disebut dengan sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Nabi. Pengertian sunnah sangat luas karena sunnah meliputi yang pertama yaitu semua sabda Rasulullah yang termasuk sunnah qauliyah. Yang kedua yaitu semua amalan Rasulullah disebut sunnah fi'liyah. Yang ketiga, semua perjanjian Rasulullah yang disebut sunnah takriyah. Pada prinsipnya, fungsi sunnah Al-Quran sebagai beriman pada hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, membentuk hukumnya sendiri tentang sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah terdapat unsur sanad atau perimbangan antara perawi, matan, isi materi, dan rawi atau riwayat. Dilihat dari segi jumlah perawi, sunnah dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, sunnah mutawatir. Sunnah diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua yaitu sunnah mansyur. Sunnah diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkat sunnah mutawatir. Yang ketiga yaitu sunnah ahad. Sunnah yang diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Pembagian hadis juga dapat dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan fitrah perawinya.
Yang pertama yaitu matan atau teks lengkap atau bunyi hadis dalam urutan kalimat tertentu. Yang kedua yaitu sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu hadis dapat dipercaya atau tidak. Demikian tentang nama dan keadaan umat yang terus menerima dan menyampaikan hadis tersebut, mulai dari orang yang memberikannya hingga sumber Nabi Muhammad SAW yang disebut rawi. Dilihat dari sudut pandang perawi atau narator, maka hadis dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama, hadis mutawir merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang dan ras lain hingga Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis terkenal. Hadis diriwayatkan oleh sejumlah orang, kemudian tersebar luas. Dari Nabi hanya diberikan oleh satu orang atau lebih. Yang ketiga yaitu hadis ahad, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau lebih, sampai-sampai ke tangan Nabi Muhammad. Yang keempat yaitu hadis mursal, yaitu hadis yang dirangkaikan narasinya terputus di tengah, hingga tidak sampai ke tangan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-ijma. Ijma menurut hukum Islam pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan sebagian ulama atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah zaman Nabi tentang hukum atau ketentuan, beberapa waktu yang berkaitan dengan syariat atau semacamnya. Ijma merupakan salah satu upaya istihad umat Islam setelah qiyas. Kata ijma berasal dari kata jam yang berarti berkumpul atau berkumpul. Ijma memiliki dua pengertian, yaitu mengatur untuk mengatur sesuatu yang tidak teratur, oleh karena itu berarti memutuskan sesuatu, dan juga berarti istilah ulama fikih atau fuqaha. Ijma berarti kesepakatan pendapat di antara para mujtahid atau kesepakatan pendapat antara para ulama fikih dari abad tertentu tentang masalah hukum. Jika dikaji lebih dalam dan mendasar, terutama dalam hal cara mengerjakannya, maka ada dua macam ijma, yaitu ijma soreh atau jelas atau tanya nyata adalah ketika ijtihad ada beberapa anggota ijtihad atau mujtahid yang menyampaikan pidato atau perbuatannya dengan tegas dan jelas. Yang kedua, ijma sukuti atau diam dan tidak jelas adalah ketika beberapa anggota ijtihad atau sejumlah mujtahid menyampaikan pendapat atau pemikirannya dengan jelas. Jika dilihat dari segi kepastian hukum tentang sesuatu, maka ijma dapat digolongkan sebagai satu. Ijma qat'i adalah ketika ijma memiliki kepastian hukum atau tentang sesuatu. Yang kedua, ijma jani adalah ijma yang hanya menghasilkan ketentuan hukum yang tidak pasti. Padahal ijma harus memiliki cadangan, sehingga harus memiliki beberapa aturan, yaitu pertama, bahwa jika ijma tidak memiliki bukti tempat pendukungnya, ijma tidak akan mencapai kebenaran. Yang kedua, bahwa keadaan sekutu tidak akan lebih baik dari kondisi Nabi. Sebagaimana diketahui, Nabi sendiri tidak pernah menegakkan hukum, kecuali berdasarkan wahyu. Yang ketiga, yaitu bahwa pendapat tentang agama tanpa menggunakan dalil, baik yang kuat maupun yang lemah, adalah salah. Jika mereka setuju, maka itu berarti mereka setuju bahwa kesalahan tersebut tidak mungkin dilakukan. Yang keempat, yaitu bahwa pendapat yang tidak berdasarkan bukti tidak dapat terkait dengan hukum Islam. Jika tidak dapat dikaitkan dengan hukum Islam, tidak boleh diikuti. Yang keempat yaitu al-qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dinas dengan peristiwa lain yang hukumnya dinas karena kesamaan dua peristiwa dalam hukum ilat. Selanjutnya, dalam perkembangan hukum Islam, kita menemukan qiyas sebagai sumber hukum keempat. Arti dari kata Arab, qiyas adalah menurut bahasa mengukur timbangan, persamaan atau analogi, dan menurut istilah ahli ushul fikih menemukan sebanyak mungkin persamaan antara dua peristiwa dengan menggunakan metode deduksi, yaitu membuat atau menyalurkan atau menarik garis hukum baru
dari garis hukum lama dengan maksud menerapkan garis hukum baru pada suatu keadaan, karena garis hukum baru mempunyai kemiripan dengan garis hukum lama. Misalnya dapat disajikan dalam hal ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 90, yaitu hai orang-orang yang beriman, memang meminum minuman keras, judi, berkorban kepada berhala, memilih nas dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan iblis. Jadi jauhilah amalan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.